Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir ridha wa idqin minan niran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-mustafa sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian rutin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita nikmatnya, hidayahnya serta ma'unahnya sehingga kita bisa bertemu, bermuajahah, bermajlis dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian salat beriring salam kita haturkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih semangat ya? Masih ingat saya napa mboten? Kemarin yang hujan deras niku lho Bu. Cuman ganti kostum aja, ngaten nggih. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita dipertemukan dalam kondisi terang benderang, kemudian lancar semuanya. Alhamdulillah sehat sedaya nggih. Puasanya lancar. Bapak Ibu semua lancar. Ibu-ibu udah ada yang bolong? Berhalangan apa berhalangan? Atau yang lain? Mboten nggih? Insyaallah lancar, mugi-mugi semua istiqomah sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan terkait dengan puasa niki merupakan tarbiyah atau pendidikan untuk meningkatkan ruhiyah kita, taqarrub kita, ataupun nilai kekhusyuan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama, puasa niki bisa meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa adalah syariat yang diwajibkan untuk kita orang-orang yang beriman. Sehingga yang bisa menunaikannya, menjawab kewajiban puasa ini adalah hanya orang-orang yang beriman. Karena banyak yang mengaku beriman tapi tidak berpuasa. Tidak ada di sini insyaallah nggih. Tidak ada. Ya, jadi ngaku beriman tapi tidak mau menjalankan puasa. Entah karena lalai atau kesibukannya atau kemalasannya dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan-alasannya. Ya, ini bukti keimanan kita, meningkatkan iman kita kalau kita menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Jadi kita mengaku beriman tapi tidak mau beramal, ini ibarat hanya sekedar pengakuan saja, tapi prakteknya tidak mau. Kemudian yang kedua, puasa ini bisa meningkatkan muraqabah kita,
selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena puasa ibadah sirriyah, ibadah rahasia Bapak Ibu. Yang tahu hanya kita dan Allah saja. Kita di kamar dikunci, rumah dikunci, minum, ada yang tahu atau tidak? Mungkin tidak ada yang tahu, tapi Allah pasti tahu. Maka ini ibadah sirriyah, ya. Muraqabah itu adalah merasa diawasi dimanapun, kapanpun kita berada. Apalagi amalan-amalan yang lain, tentu kita jauh bisa menjauhinya atau menghindarinya demi kesempurnaan pahala puasa kita. Kemudian puasa juga bisa meningkatkan rasa rojak kita, mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Oh iya, wong tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah saja, ya, sehingga tidak mungkin kita mengharapkan pujian, sanjungan dari orang lain, ya. Maka ini jelas meningkatkan rasa rojak kita, harap kita pada Allah akan pahala puasa. Kemudian yang terakhir, kemarin telah kita sampaikan bahwa puasa ini bisa membersihkan hati kita. Jadi pengumpamaan hati ini menurut para ulama ada beberapa hal. Yang pertama, hati ini ibarat bulu yang diikat kemudian ditaruh ataupun digantungkan di ranting dahan. Nah, hati kita ini mirip seperti itu. Sehingga kalau ada subhat ataupun fitnah atau godaan, mudah sekali berbolak-balik, ya. Mudah tergoda, ya. Sesuatu yang menggiurkan, lebih menarik, maka akan mudah tertarik. Itu sifat dasar hati. Maka kalau tidak dikuatkan dengan ketaatan, keimanan, muraqabah, maka mudah sekali untuk digoda nantinya. Atau seperti yang kedua, perumpamaan menurut Imam Al-Ghazali, hati kita ini kayak cermin Bapak Ibu. Kok bisa? Jadi beliau mengumpamakan hati ini seperti cermin yang kalau terkena kotoran atau terjeripati kotoran, ya, kok tidak dibersihkan, maka bagaimana hati ini akan mengembalikan sinar-sinar atau cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hati yang bersih kena cahaya, maka akan memantulkan cahaya secara sempurna. Ya, kalau dia orang yang soleh, hatinya bersih, maka terpancar dalam kehidupannya. Maka dia akan menjadi baik, disukai banyak orang, terpancar kebaikannya. Nah, kebalikannya, kalau kaca ini kotor, tidak pernah dibersihkan, malah selalu bertambah kotorannya, bagaimana mungkin akan bisa memancarkan cahaya-cahaya ilahi. Itulah beberapa perumpamaan dan hikmah dari puasa yang kemarin telah kita sampaikan, bahwa puasa bisa meningkatkan muraqabah kita, meningkatkan ruhiyah kita, menjadi hambanya yang soleh dan solihah, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan bahwa puasa niki bisa menjadi tarbiyah muamalah, atau bisa menjadikan kita orang yang lebih baik, ya. Jadi puasa yang sejatinya mungkin kalau dalam bahasa kita hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kalau ada penyempurna lainnya, menghindarkan dari perkataan dusta, fitnah dan sebagainya yang nanti akan kita bahas, maka di sana akan menyempurnakan akhlak kita, menjadikan kita orang baik dan muamalah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan manusia pada umumnya, seperti itu. Nah, sebelumnya perlu kita rincikan, muamalah niki ada dua jenis Bapak Ibu. Jadi ada muamalah maliyah, muamalah yang berkaitan dengan harta kita, dan ada muamalah adabiyah yang berkaitan dengan adab-adab dan perilaku kita kepada sesama manusia, ya. Dan pernah
suatu ketika ada seorang sahabat Ansor bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minil afdal?" Siapakah orang mukmin yang paling utama, yang paling baik? Ya. Beliau kemudian menjawab, mukmin yang paling baik adalah yang paling bagus akhlaknya, ahsanuhum khuluqan. Kemudian tujuan utama Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah liutamima makarimal akhlak. Beliau diutus ke dunia ini, tujuan utamanya adalah untuk memperbagus, menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Dan orang-orang yang mampu menjadi orang yang berakhlakul karimah, orang yang baik akhlaknya, nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling dekat majelisnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita kepengen dekat dengan Rasulullah, pengen tentunya. Ya, maka mari kita berlomba-lomba menjadi orang-orang yang soleh dan solehah dan muamalahnya baik, maka nanti akan dijanjikan Rasulullah dekat majelisnya, dekat tempatnya nanti pada yaumil qiyamah. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembagian muamalah dari muamalah adabiyah atau muamalah dalam kita serawung berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Maka di dalam syariat puasa ini ternyata ada di sana tarbiyah atau pendidikan terkait dengan menjadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solihah. Kok bisa? Maka yang pertama kita sampaikan, di dalam puasa tidak sekedar menahan lapar, dahaga, kemudian berhubungan suami istri saja, tapi ternyata di sana ada pula amalan-amalan yang harus dihindari agar puasa kita menjadi sempurna. Yang pertama yang harus kita hindari adalah tidak berkata dusta dan fitnah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur wal 'amala bihi dan perbuatan keji, ya. Qaula zur niku napa Bapak Ibu? Perkataan zur niku napa? Menurut para ulama disebutkan qaula zur, perkataan zur itu maknanya ada dua, yakni perkataan dusta dan perkataan yang mengandung fitnah. Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan fitnah dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh puasa kita. Ya. Memang para ulama menyebutkan ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Walaupun tidak kemudian membatalkan puasa kita, tapi itu bisa mengurangi, mengikis nilai puasa kita. Ya. Contoh adalah dusta atau bohong di sini. Ya. Bohong ini walaupun sedikit, tapi ketika ini diulang kembali, diulangi lagi, maka ini bisa menjerumuskan ke dalam perkara dosa, dan dosa ini menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling kecil, ya, para ulama pernah menyebutkan kalau kita memanggil anak kita atau ponakan kita atau cucu kita, nak sini nak, tak kasih permen misalkan, ternyata kita enggak bawa permen, bohong enggak Bapak Ibu? Bohong, walaupun itu perkara remeh, walaupun dengan anak kecil. Ya. Bayangkan kalau anak ini sampai niteni, sampai nitik, maka ini secara tidak langsung mengajarkan bohong kepada anak kecil atau keluarga kita. Ya, na'udzubillah seperti itu. Ini secara perkara yang remeh. Atau para ulama ahli hadis misalkan, ya, mereka dalam merincikan kriteria bisa disebut orang itu diterima hadisnya atau tidak,
orang ini dipercaya atau tidak, layak meriwayatkan hadis atau tidak, itu salah satunya adalah menilai bagaimana kesehariannya. Apakah pernah di suatu ketika dia berbuat kebohongan, ya. Jangankan kepada manusia, kepada hewan sekalipun, ketika diketahui bahwa seorang ini pernah berbohong pada hewan, misalkan dia memanggil hewan, ya, dan dikatakan akan diberikan makanan, ternyata nggak diberi makanan, ya, ini bisa mengurangi nilai kredibilitasnya sehingga dia tidak diambil riwayat darinya. Itu kepada hewan, apalagi bohong kepada manusia, ya, seperti itu. Dan dusta ataupun bohong ini termasuk dari salah satu tanda-tanda munafikan. Ya, na'udzubillah kalau sampai ada bibit-bibit kebohongan atau dusta di antara kita, ya, seperti itu. Kemudian juga yang dilarang dalam larangan yang pertama ini adalah perkataan fitnah atau yang mengandung adu domba, ya. Ini tidak hanya berlaku di kehidupan realitas kita saja Bapak Ibu. Terkadang di dalam kita bermain media sosial atau di dalam komunikasi kita, kadang kita juga ada di sana share-sharean yang kita belum tahu sumbernya, entah itu terkait dengan seseorang atau terkait dengan artis atau pejabat dan lain sebagainya, tapi langsung kita share begitu saja. Ada atau tidak? Terkait dengan isu-isu miring, misalkan isu-isu kurang enak, isu-isu yang mengandung fitnah ataupun ujaran kebencian misalkan, ya, tanpa kita klarifikasi, kita enaknya ya langsung share atau kita teruskan misalkan. Ini pun berbahaya Bapak Ibu, ya. Kalau sampai mengandung ujaran kebencian ataupun fitnah di sana, maka ini bisa jadi akan mengurangi nilai puasa kita, walaupun itu ringan hanya dengan wasilah jempol kita saja, ya. Solusinya bagaimana? Maka kita harus benar-benar selektif dalam menerima informasi dan menyebarkannya kembali, ya. Tidak kemudian membaca suatu artikel atau suatu share berita tanpa jelas validasi, ataupun kalaupun jelas itu terkait seseorang, artis dan sebagainya, tidak perlulah kita perlebar, kita panjangkan, toh kita juga tidak mendapatkan manfaatnya, ya. Bahkan kita nanti mendapatkan madaratnya kalau itu bernilai fitnah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita lebih selektif lagi terkait dengan amal-amal yang bisa mengurangi nilai puasa kita, entah itu dari perkataan bohong, perkataan dustakah, atau fitnah-fitnah yang mungkin ada dalam media sosial. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita dalam bercanda sekalipun tidak boleh ada unsur dusta di sana atau unsur bohong di sana. Dengan harapan apa? Dengan harapan lawan main kita agar tertawa, ya. Ya. Dan banyak, ya, komedian-komedian mungkin atau para pelawak yang terkadang kontennya itu isinya adalah bohong, ya. Tidak terjadi tapi dijadikan candaan agar semuanya tertawa. Ini tidak boleh walaupun dalam ranah bercanda, ya. Apalagi dalam ranah serius, ya, seperti itu. Nah, untuk bila mendalik itu amalan yang pertama yang harus kita hindari, perkataan dusta atau bohong atau perkataan yang mengandung fitnah di sana yang bisa jadi akan merugikan orang lain, berdampak buruk pada orang lain tanpa kita sadari, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana puasa bisa mentarbiyah atau mendidik akhlak mulia kita. Yang kedua adalah dilarang bagi kita untuk berkata jorok ataupun berkata sia-sia,
sia-sia, ya. Dalam sebuah perkataan disebutkan laisa syiyam minal akli wasyarabi. Puasa ini tidak terbatas menahan lapar dan dahaga saja, ya. Innamas syiyam minal lagwi warrafathi. Siyam itu juga harus menahan diri dari perkataan kotor ataupun jorok dan juga perkataan yang sia-sia. Bapak Ibu pernah mendengar tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah? Pernah dengar Bapak Ibu? Kira-kira bener mboten niku? Bener mboten? Dalam konteks seperti ini betul Bapak Ibu. Daripada dia dalam keadaan terbangun melek tapi ngomong ngalor ngidul, kemudian berkata sia-sia atau bahkan berkata yang jorok-jorok, atau bahkan dia bisa terjerumus pada hal-hal yang mengurangi nilai puasanya, maka lebih baik tidur, ya. Ini makna dari orang yang tidur ini puasa. Tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah kalau memang tidurnya untuk menghindari kemaksiatan seperti itu, ya. Jadi banyak sekali di beberapa daerah dari kita yang mungkin ketika dia terbangun kok pembicaraannya nggak jelas, ya. Arahnya bagaimana, apapun semua dibahas. Pada akhirnya nanti terjerumus pada apa Bapak Ibu? Pada apa? Terkadang pada fitnah atau ghibah, ya. Yang sering ghibah ini biasanya siapa nih? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ini enggak, non sewu enggak nuduh nggih. Bapak-bapak nggih seringnya nggih. Bapak-bapak nggih. Mboten. Mboten nggih. Insyaallah sedaya. Mboten, walaupun ada yang mengatakan ibu-ibu enggak. Insyaallah semua berpotensi baik, tidak berpotensi buruk, ya. Kalau semua bisa menjaga diri seperti itu. Jadi memang terkadang kalau puasa dan ngobrol baik pada tetangga atau teman itu saking enaknya mengalir begitu saja. Tapi kan tanpa kita sadari dari yang sia-sia kemudian mengarah kepada satu orang, dua orang, tiga orang, semuanya bisa dirasani, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Ini harus kita jauh perkataan-perkataan jorok atau kotor atau sia-sia. Nah, terkadang juga dalam bercanda, ya, canda kepada teman ini terkadang bisa mengarah kepada suatu yang jorok-jorok, ya. Naudzubillah, ya. Kalau tadi, ya, bercanda isinya dusta ataupun bohong, ini canda biasanya mengarah ke sedikit yang vulgar, mengarah kepada yang jorok-jorok seperti itu. Maka ini bisa mengurangi nilai puasa kita tanpa kita sadari, mungkin seperti itu. Nah, maka evaluasi dan senantiasa, ya, mengontrol diri ini sangat-sangat, ya, dibutuhkan ketika kita berpuasa demi menjaga sempurnanya ibadah puasa kita seperti itu, ya. Ini bukti bahwasanya memang puasa ini adalah benar-benar menjadikan kita orang yang soleh dan solehah, karena dari tadi perkataan, ya, dari candaan, ya, semuanya benar-benar dikontrol, ya, tidak kemudian lepas sampai terjerumus pada hal-hal yang bernilai maksiat atau dosa seperti itu. Nah, kemarin sudah kita sampaikan, memang puasa ini ada tingkatannya ya Bapak Ibu. Ada yang pertama shaumul umum, orang-orang yang umum berpuasa, dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kemudian ada tingkatan lagi yang kedua, yaitu orang yang tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi menahan panca inderanya, mulai dari matanya, pendengarannya, kemudian apa lagi, ya, dan lain sebagainya, dari panca inderanya, dari hal-hal yang bernilai dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang tingkatan yang paling tinggi,
Nah, selain dari menahan lapar dan dahaga, menahan panca inderanya dari dosa, juga menahan dari pikiran-pikiran yang tersibukkan dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah tingkatan yang paling tinggi seperti itu, ya. Itu tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghindarkan diri dari perkataan yang sia-sia atau perkataan yang jorok, sehingga itu bisa mengurangi nilai puasa kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana puasa bisa menjadikan kita berakhlakul karimah atau menjadi orang yang sholih dan sholihah, adalah ternyata dalam puasa juga mendidik kita untuk berlaku dermawan atau lebih berempati, memperhatikan orang-orang di sekitar kita, ataupun kita berinfak dengan harta yang kita miliki, ya. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau orang yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi, ya. Pernah suatu ketika dalam riwayat ada orang-orang yang meminta-minta atau pengemis datang ke rumah beliau, kemudian diberi oleh Rasulullah SAW hari pertama. Kemudian hari kedua ternyata datang lagi, ya. Kemudian diberi lagi oleh Rasulullah. Kemudian hari ketiga datanglah lagi, kemudian diberi lagi oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian hari yang keempat datang lagi, ternyata pada hari itu Rasulullah tidak memiliki apa-apa, ya. Kemudian beliau bersabda, mintalah kamu kepada siapa yang kau temui, nanti aku yang bayar, ya. Aku yang nanggung apa yang kamu minta, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa begitu dermawannya Rasulullah SAW. Bandingkan dengan kita Bapak Ibu, ada pengemis yang sama, satu hari minta, kita kasih enggak? Kasih. Hari kedua datang lagi, Bu, kita kasih enggak? Kasih enggak kira-kira? Kasih, tapi kok rene meneh gitu ya. Itu udah hari kedua itu. Hari ketiga datang lagi Bapak Ibu, kita kasih enggak kira-kira? Kasih tapi mecucu kayaknya itu, ya. Minimal itu kayaknya, ya. Kalau ada pun kita kasih tapi kok rene terus lembok dijedani begitu, ya. Seminggu pengen pindo misalkan begitu, ya. Itu kalau kita, ya. Kalau kita diminta itu rasanya kok bosan seperti itu. Tapi kalau Rasulullah SAW beliau tidak, ya. Tetap beliau kasih, bahkan beliau tanggung, apa yang kau minta nanti aku yang nanggung, seperti itu, ya. Dan ada pula kisah, ya, kedermawanan beliau, ya. Ketika suatu ketika beliau terlihat pucat sekali dan keluar rumah, ya. Ternyata beliau waktu itu lupa ada uang 7 dinar yang tersimpan di rumah beliau dan belum sempat beliau sedekahkan, ya. Buru-buru beliau sedekahkan, ya, karena beliau takut ini beliau tinggalkan dan beliau sudah dijemput oleh Allah SWT atau meninggal dunia belum sempat dibagikan, ya. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat-sangat dermawan, dan banyak sekali kisah tentang kedermawanan beliau, ya. Misalkan di orang-orang Badui yang meminta mantel beliau atau pakaian beliau dengan cara menarik begitu saja, ya, hingga beliau nampak bekas merah, ya, karena tarian dari orang Badui tersebut. Akhirnya pun dikasih kebutuhannya, ya, tapi caranya memang sangat-sangat kasar sekali seperti itu, ya. Ini adalah tarbiyah, ya, kedermawanan yang ternyata dalam bulan Ramadan ini juga menjadikan kita berakhlakul karimah dan lebih berempati kepada sesama kita. Ya, kita contoh Rasulullah SAW, ya, dan beliau pun mengatakan afdhalus shadaqah shadaqatur Ramadan, ya. Sedekah yang paling mulia, yang paling afdal, yang terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan, ya. Maka kita saksikan di bulan Ramadan ini
begitu banyak orang berlomba-lomba untuk bersedekah. Ini menunjukkan kedermawanannya meningkat ketika di bulan Ramadan atau dalam momen puasa Ramadan ini. Bahkan Bapak Ibu, kalau jenengan sempat ada yang pernah ke Mekah atau ke Arab Saudi, itu bahkan orang-orang mencari orang yang mau menerima sedekahnya. Pak, beri ini Pak, beri Pak, ya. Sampai mencari orang yang mau menerima sedekahnya, ya. Bahkan tidak hanya itu, orang-orang yang kaya itu mereka bahkan membayar orang, ya, mengupah orang untuk mencari orang yang mau menerima sedekahnya, ya. Luar biasa mboten. Jadi orang yang kaya ini gaji orang untuk mencari orang agar mau menerima sedekahnya, ya. Luar biasa. Bahkan kemarin ada beberapa video yang diperlihatkan orang-orang yang berada di soft depan di Mekah itu selain mendapatkan takjil atau menu berbuka puasa, dia juga mendapatkan uang 500 real. Padahal 1 real ini nilainya sekitar 4.000 rupiah, ya. Ya. Berapa itu? Kali, ada yang mengatakan masih 25 hari di sana atau sebulan full di sana. Ya, dikalkulasikan sekitar 50 juta kalau 1 harinya 500 real, ya. Subhanallah, ya, luar biasa. Itu sangat dermawannya mereka sampai membayar orang untuk menerima sedekahnya. Maka patutlah kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak sedekah. Tidak harus banyak, ya. Minimal-minimalnya adalah kita bersedekah memberikan iftar atau buka puasa kepada saudara kita, tetangga kita, atau orang lain atau kaum muslimin secara umum. Bahkan ada pembahasan, ada di bulan Ramadan ini yang namanya begal sedekah, ya. Ada yang namanya, nanti saya catat, ya, begal pahala namanya. Kok bisa, ya, namanya begal pahala, ya? Karena beberapa orang tahu keutamaan berbuka puasa ini dengan misalkan dengan kurma atau dengan yang manis-manis, maka khusus dia bersedekah kurma, ya, agar ini yang menjadi pertama kali dimakan orang yang berbuka puasa, ya. Padahal orang yang memberikan buka puasa mendapatkan pahala setara dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri, ya. Ini sampai dikatakan dalam pembahasan begal pahala, ya, karena dia membegal pahala dengan cara memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka, ya. Ini bisa menjadi menjaring pahala, ya. Dia mendapatkan pahala puasa dirinya sendiri plus pahala puasa orang-orang yang diberikan buka puasa, seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian tarbiyah yang keempat, ya, dalam bulan puasa ini atau dalam puasa kita, ternyata kita juga dilatih untuk menjadi orang yang sabar, ya. Jelas, ya, menahan lapar dan dahaga itu kalau tidak sabar maka bubar, atau dalam bahasa yang sudah viral itu adalah mokel, ya. Mokel niku napa? Membatalkan puasa. Itu kalau tidak sabar, ya sudah, ya, dia batalkan begitu saja. Padahal dalam puasa itu ada 3 kesabaran sekaligus, Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama, dia menahan dari yang diharamkan, ya. Apa? Yaitu haram baginya untuk membatalkan puasa tanpa ada udzur sama sekali. Haram dan dosanya besar, ya. Karena puasa ini adalah syariat yang diwajibkan. Kalau tidak ada udzur, tidak ada penghalang, maka tidak boleh kita, ya, membatalkan puasa kita atau membubarkan puasa kita, ya. Naudzubillah, semoga kita bisa sabar akan hal itu, istiqomah sampai akhir puasa. Kemudian yang kedua, kita sabar dalam menjalankan kewajiban taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga,
kita sabar dalam menerima konsekuensi dalam kita berpuasa. Lemeskah ya, atau bahkan ada sampai pusing ya. Ada yang sampai pusing Bapak Ibu puasa. Ya, mungkin kalau dalam kondisi darah rendah atau memang dalam kondisi lemah ya, imunnya sedang lemah, bisa sampai ke taraf pusing ya. Tapi minimalnya adalah lapar dan dahaga. Ini adalah konsekuensi berpuasa dan kita sabar dalam hal itu. Maka ini keluar dari bulan Ramadan tentu lebih sabar lagi, tentunya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, ini adalah beberapa hal yang kita menjadikan orang-orang yang soleh atau dalam bermuamalah kita menjadi orang yang baik ya. Kita menghindarkan diri dari perbuatan keji atau perkataan dusta ataupun bohong ataupun fitnah. Kemudian kita juga menghindarkan diri dari berkata yang jorok-jorok ataupun berkata yang sia-sia, bahkan naudzubillah sampai terjerumus pada ghibah ataupun rasan-rasan ya. Kemudian dalam puasa kita juga tertarbiyah untuk bisa bersedekah, berbagi, kemudian meningkatkan empati kita, peduli kita pada sesama, atau kemudian yang keempat adalah kita bersabar dalam menjalankan ibadah puasa ini, yang semoga Allah SWT memberikan pahala yang sangat banyak atau pahala yang tak terbatas seperti itu ya. Kemudian muamalah yang selanjutnya adalah muamalah maliyah, muamalah yang berkaitan dengan harta atau bagaimana kita mendapatkan harta kita ya. Jadi muamalah ini ada dua tadi, berkaitan dengan manusia secara umum, akhlak kita, adab kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan muamalah maliyah atau harta yang akan kita dapatkan. Para ulama Bapak Ibu membagi larangan dalam bermuamalah itu ada 3. Jadi kita tidak boleh bermuamalah, yang pertama berlaku dolim. Kemudian yang kedua dilarang bagi kita untuk berlaku gharar dalam bermuamalah. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah kita juga dilarang terjerumus dalam ribawi ya. Kalau secara umum hukum kaidah muamalah itu boleh bagi kita selama tidak menabrak larangan tadi ya. Jadi boleh bagi kita bermuamalah apapun itu asalkan tidak menabrak larangan. Nah, kita jelaskan yang pertama, tidak boleh bagi kita dalam bermuamalah maliyah sampai berlaku zalim kepada sesama. Karena Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Contohnya dalam kita bertransaksi, misalkan ada aib atau ada cacat di barang kita sembunyikan, kita poles bagaimana caranya agar itu terlihat bagus, terlihat kinyis-kinyis, terlihat kinclong misalkan, tapi aslinya di sana ada cacat, maka itu dolim. Itu namanya bai'ut tadlis namanya ya, jual beli yang ada aibnya namun disembunyikan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita menghindarkan dalam muamalah perilaku gharar ya, atau jual beli yang mengandung ketidakpastian di sana. Kalau dalam bahasa biasanya adalah jangan membeli kucing dalam karung. Kenapa Bapak Ibu? Nyatek katanya. Kalau sekarang di platform jual beli itu ada yang namanya mystery box. Pernah dengar? Kotak misteri ya. Jadi kita membeli kotak misteri tapi nggak tahu di dalamnya ada apa. Itu contohnya. Ya, itu nanti kalau isinya suatu perkara yang remeh dan nominalnya lebih kecil dari apa yang kita bayar ya, itu jelas merugikan. Seperti itu ya, ini gharar namanya, suatu yang tidak pasti. Tidak boleh bagi kita untuk bermuamalah dalam perkara yang gharar. Kemudian yang terakhir jelas kita tidak boleh bermuamalah sampai terjerumus ke dalam ribawi. Riba ini adalah
suatu pinjaman yang bisa menambah ya. Suatu pinjaman yang mengandung tambahan di sana. Ya, misalkan ada orang yang berkeperluan 1 juta, nanti kembalikan 1,5 juta loh ya. Wonten mboten? Tapi kegedean tau Bu ya. 1 juta ke 1,5 ya kebesaran ya. Mungkin 1,100,000 atau 1 juta berapa ya. Ini sebagai contoh saja. Jadi pinjaman yang bernilai manfaat atau ada tambahan di sana dan itu dipersyaratkan di awal, itu adalah riba. Na'udzubillah. Ya, dosanya sangat besar. Yang paling ringan adalah seperti menzinai ibu sendiri. Na'udzubillah. Itu adalah beberapa hal larangan dalam kita bermuamalah maliyah, bermuamalah harta, yang kita harus menghindarkan dari kezaliman, dari gharar atau tidak pasti, dan dari ribawi tadi. Ya, itu yang dapat kami sampaikan, bahwasanya puasa bisa mentarbiah kita, mendidik kita menjadi orang yang soleh, menjadi akhlakul karimah, yang semoga Allah SWT ridha kepada kita, menerima ibadah puasa kita, menerima segala amaliyah kita di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.